Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, ulama, kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Dikron Abdullah. Yang saya hormati jamaah sholat duhur Masjid Agung Jawa Tengah, santri MAJT Basnas yang kami hormati pula. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah di Masjid Agung Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan doa dan dzikir bersama, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti kajian kitab kuning dengan tema Mukjizat bersama guru kita Kiai Haji Dikron Abdullah. Oleh karena itu, bila mana nanti jamaah ingin bertanya, kami persilahkan, dan bagi santri yang ingin bertanya juga kami persilahkan, serta bagi pendengar Radio Dais, Radio Gaul, pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp dengan nomor 0821 336 70.000. Sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridayillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita simak bersama-sama kajian kitab Durratun Nasihin dengan tema Mukjizat bagian 4 yang akan disampaikan oleh guru kita Romo Kiai Haji Dikron Abdullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang kami hormati, santri MAJT Basnas yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais serta para pemirsa MAJT TV sekaligus para pemirsa TVku yang kami muliakan. Kali ini kami bacakan kitab Durratun Nasihin bab Mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada halaman 238. Qala Abu Jahal nuakhiruha lahud. Ini unta-unta hadiah dari Habib bin Malik, Raja Syam, dan 5 unta ini isinya adalah emas dan perak, membawa emas dan perak. Berapa jumlahnya itu? Banyak kan? Tidak disebutkan di sini. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam disertai para hamba-hambanya Habib. Ternyata di situ rupanya Abu Jahal ingin harta itu, sehingga berbagai upaya dia lakukan. Akhirnya para hamba-hambanya Habib tidak setuju semua, sampai terjadi cekcok, harb. Nah, terus
Qala Abu Jahal berkata, nuakhiruha ilal ghadi, udahlah jangan diputuskan sekarang, akan kami tunda sampai besok. Ini kata siapa? Abu Jahal, yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan permusuhan adawah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenciannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memfitnah. Ditunda besok, kata Abu Jahal. Fardhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah setuju. Ya, enggak apa-apa. Besok. Fata Abu Jahal ila Baitil Asnam fabata tilkal lailata indaha. Kemudian Abu Jahal beliau menuju ke rumah berhala-berhala. Nah, Abu Jahal dia tidak mengakui adanya Tuhan, ya, tidak adanya Allah. Fabata tilkal lailata indaha, dia bermalam di asnam-asnam itu. Dia kurban, faqarakulah kurbanan, dia kurban dan dia berdoa kepada berhala-berhala itu, tadarru'a ila subahi, dan dia tadarru' betul-betul sampai paginya. Falamma asfara subahu, semasa sudah remang-remang waktu pagi itu, akbala ahlu Makkah bi ajma'ihim wa akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amamu. Maka datanglah ahlu Mekah, semuanya datang, buah penuh, dipenuhi orang-orang banyak. Dan menghadap Rasulullah juga datang beliau dan paman-pamannya. Kemudian datang Abu Jahal di tempat arena itu, medan itu. Wadaro haulal jamali yakul. Abu Jahal mengitari unta-unta 5 unta tadi yang hadiah dari Habib bin Malik untuk Nabi tadi. Dia mengitari, berkeliling, ya. Dia berkata, hei unta, intiqi billata wal uzza wa manat. Bicaralah kamu sejujurnya, ya, demi Lata dan demi Uzza dan demi Manat. Tapi ditunggu-tunggu ngomongnya unta Jamal tadi, unta tadi, gak kunjung bicara. Falam yazal ala hadza hatta hajati samsu, sehingga matahari naik, gak kunjung bicara unta tadi. Ayat itafaat, suaranya dikeraskan, sehingga naiklah matahari itu, suara keraskan. Hajrat ay irtafaat, sehingga matahari naik. Falam yusma minhunna syai'un, maka tidak terdengar dari unta-unta tadi sesuatu, tidak sama sekali, tidak terdengar suaranya. Hatta qol, sehingga ahlu Makkah, hasbuka ya Abu Jahlin. Orang ahlu Makkah berkata, cukuplah kamu hai Abu Jahal. Setelah cukup, ternyata enggak bicara sama sekali unta-unta itu. Fataqaddam anta ya Muhammad, sekarang kamulah ya Muhammad datang. Ya. Kamulah yang maju. Anta ya Muhammad, hei Muhammad. Akhirnya faqbala ilaihinna faqala, maka Nabi Muhammad menghadap pada unta-unta tadi yang membawa emas dan membawa perak. Faqala, maka Nabi berkata, ayyatuhal makhluqah yakhluqullahu, makhluknya Allah, Allah menciptakan sebagai makhluk, intiki bikudratillahi ta'ala,
bicaralah kamu hai unta dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat Nabi muncul ya. Kemudian faqama wahidun minha, maka berdirilah dari 5 unta tadi. Waqal, yang satu unta tadi bisa berkata. Unta kok bisa berbicara. Waqala rafi'an sautahu, dia mengangkat suaranya, ya qaumi nahnu hadiyatun min Habib bin Malik ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami 5 unta semua ini adalah hadiah dari Habib bin Malik Raja Syam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tidak bisa bicara apa-apa. Kemudian salah satu unta bisa bicara seperti itu dengan mukjizatnya Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Fa akhadha alaihi salatu wassalam zimamaha ila Jabal Abi Qubais, sehingga Nabi Muhammad memegang kendali unta tadi menuju ke Gunung Abi Qubais, Jabal Abi Qubais. Naik dengan untanya tadi dipegang Nabi Muhammad. Terus beliau fa akhraja dzahaba wal fiddata, dia mengeluarkan emas dan peraknya tadi dikeluarkan semua, wa ja'ala talaan, sehingga menjadi numpuk gitu emas dan perak tadi. Summa qala, kemudian Nabi berkata, kuni turoban, hei emas kamu jadilah debu, jadilah tanah. Fasorot kadzalika ila yaum, maka jadilah emas dan perak menjadi turab, debu sampai sekarang. Nah ini waqala Syekh Abu Hafsin Umar bin Hasan fil Qissah, berkata dalam masalah sejarah ini, lama dhuhara sya'nun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika jelas-jelas sikap Nabi Muhammad SAW, keadaannya beliau, akhadha Abu Jahal min tadbiwi halakihi, maka Abu Jahal untuk mengatur kerusakan emas tadi yang menjadi tidak menjadi debu lagi, fajama'a ru'ayah ala yaghfira bi'ron, sehingga Abu Jahal mengumpulkan rakyat-rakyatnya untuk duduk sebuah sumur, kemudian fahafara wa satara ra'sahu, kemudian rakyatnya tadi duduk ya, gali dan nutupi permukaannya sumur tadi bil hasisi, dengan rumput-rumputan, baturabid dhaifi, dan debu yang lemah. Kemudian ketika Amr Abidahu, ketika Abu Jahal perintah pada rakyat-rakyatnya ayang duru, untuk melihat, faidzan jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, datanglah Nabi Muhammad, wa yaqau fil bi'ri ayaksu alaihi turab, beliau sumur tadi supaya digali lagi dengan debu, tanah debu tadi. Sumantaha khabru maradhihi, kemudian selesai itu datanglah kabar tentang Abu Jahal sakit. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah berita sakitnya Abu Jahal kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qoma min husni khuluqihi, Nabi berdiri
karena saking bagusnya akhlak Nabi itu, Masya Allah. Dia udahu, untuk menjenguknya Abu Jahal yang begitu jahatnya. Maka ihsan itu bukan antuh sinama ahsana ilaik, itu mukafa'ah. Tidak berbuat baik pada orang baik itu sejajar. Antuh sinaman asaha ilaik, kalau dia yang benar itu ihsan adalah kamu buat bagus kepada orang yang jahat kepada kamu. Nabi luar biasa ya. Akrim bikhol ki nabiyyin zanahu khulukun. Nabi dihiasi dengan akhlak. Bil bisri muttasimin. Bil bisri muttasimin mustamil bil husni, dengan akhlak yang bagus, mustamil bil bisri. Nabi itu wajahnya sumringah. Seperti kasari witarofin, seperti bunga dalam halusnya. Itulah akhlak Nabi SAW. Seperti Abu Jahal kok dijenguk, itu paling luar biasa. Wong ingin ngerampok hartanya Nabi itu aja dijenguk, mau dijenguk. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Falamma balagha qariban min babi darihi, ketika Nabi menjenguk Abu Jahal sudah dekat pada pintunya rumahnya Abu Jahal. Kemudian Ja'a Jibrailu alaihissalam fahbaru dzalika wa manahu anad duhul. Jibril datang ngabarinya supaya jangan masuk, mencegahnya. Manahu anid duhul. Nabi jangan masuk di rumahnya Abu Jahal, Nabi. Kemudian Faraja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kembali gak jadi masuk. Maunya menjenguk ya. Fa akhbara Abu Jahal bidzalika faqama fi firashihi man firashihi musri'an. Wa ada khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal kemudian mendengar kalau Nabi itu kembali, faqama. Gak jadi menjenguk, faqama. Abu Jahal berdiri, padahal dia sakit katanya, dari tempat tidurnya dengan cepat-cepat musri'an. Wa ada khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti di belakang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaqul lahu, untuk berkata begini, lima raja'ta, kenapa kamu kembali lagi ya Muhammad, ingin jenguk saya? Wa nasyal bi'ra wa waqa'a fih, dia melupakan sumur tadi, kemudian waqa'a fih, yang terjadi pada sumur tadi. Fadal fajama'u jibala wal atnaba, bukan kullama zadu fanada Abu Jahalin, maka Abu Jahal manggil-manggil beri dari sumur tadi, an abdu ila Muhammadin wa tuni bihi fa innahu la yukhallisuni ahadun dunah. Kemudian teruslah kamu kepada Muhammad, datangkanlah Muhammad untuk aku, bab gak bisa menyelamatkan salah seorang dariku selain beliau. Butuh dia dengan Nabi. Fasa'alul huduro, maka mereka minta pada Nabi untuk hadir indahu, di sisinya Abu Jahal. Kemudian fahadoro la ra'sil bi'ri, kemudian Nabi hadir ke permukaannya sumur tadi. Wa qala lahu, dia berkata, dia kan tadi masuk sumur tadi karena dia tidak melihat bahwa sumur itu tadi. Fawaqa'a fih, dia lupa dengan sumur tadi, dia jatuh di dalamnya. Abu Jahal masuk dalam sumur tadi, minta Nabi supaya nolong dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahu, Nabi berkata kepada Abu Jahal, in akhrajtuka min hadzal bi'ri atu'minu billahi wa rasulih. Jika aku mengeluarkan kamu dari sumur ini, apakah kamu akan iman dengan Allah dan Rasulnya? Qala na'am. Abu Jahal mengatakan na'am. Tapi namanya Abu Jahal ini munafik, orang kafir.
syirik lagi. Famadda yadahu alaihi wassalam, maka Nabi memanjangkan tangannya, wa amsaka biyadi Abi Jahlin, dan memegang tangannya Abu Jahal, fakhrajahu minal biri, ditolong. Abu Jahal ditolong, dikeluarkan dari sumur tadi yang baru dikecemplung. Karena Abu Jahal lupa menggali sumur, untuk lupa itu sumur. Falamma sa'ida qala, ketika Abu Jahal sudah naik, dia berkata, ma asharuka ya Muhammad, apa yang kau sihirkan kepada engkau? Asharuka, sihir lagi. Asihruka ya Muhammad, sihir apa lagi ya Muhammad? Wa hadhihi min mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidha qala alaihi wasallam, Nabi bersabda, man hafara bi'ran li akhihil muslimi waqa'a fi, barang siapa menggali sumur untuk saudaranya jahat tuh yang muslim, dia akan jatuh sendiri. Ibarat nyanyian tuh, duri akan menghabisimu. Ya waton, sumur akan kamu jatuh di dalamnya. Demikian mudah-mudahan kita dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjadi tambah lagi cintanya kita pada Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.